Materi kuliah tindak pidana korupsi. Topik ke-45 dari 60 topik. Upaya non-penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagian pertama. Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa pada hakikatnya kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau social defense dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan dapat dijabarkan. 1. Pencegahan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan, social welfare dan social defense. Aspek social welfare dan social defense yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan atau perlindungan masyarakat yang bersifat imaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran atau keadilan. 2. Pencegahan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana, penal, dan non-penal. 3. Pencegahan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal atau penal law enforcement policy yang fungsional melalui beberapa tahap. A. Formulasi atau kebijakan legislatif. B. Aplikasi atau kebijakan yudikatif. C. Eksekusi atau kebijakan eksekutif. G.P. Hufnagels dalam buku Barda Nawawi Arif yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 1. Penerapan hukum pidana atau criminal law application. 2. Pencegahan tanpa pidana atau prevention without punishment. 3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media atau influencing views of society on crime and punishment atau mass media. Dengan demikian, Barda Nawawi Arif menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur non-penal atau bukan atau di luar hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, Barda Nawawi Arif juga menempatkan perhatiannya pada keterbatasan atau kelemahan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan, termasuk korupsi. Keterbatasan kemampuan hukum pidana tersebut disebabkan hal-hal berikut. 1. Sebab-sebab terjadinya kejahatan, khususnya korupsi, sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. 2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil atau subsistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks, sebagai masalah sosiopsikologis, sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, dan sebagainya. 3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kurteran am simptom, atau penanggulangan atau pengobatan gejala. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif. 4. Sanksi hukum pidana merupakan remedium, yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif. 5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional. 6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif. 7. Bekerjanya atau berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi. Keterbatasan atau kelemahan hukum pidana di atas merupakan keterbatasan atau kelemahan yang bersifat umum. Di samping itu, ada pula beberapa kelemahan khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan korupsi. Misalnya, kelemahan yang mengandung masalah yuridis material dalam Undang-Undang PTPK, antara lain, 1. Tidak adanya penetapan kualifikasi yuridis dari TPK, berupa kejahatan atau pelanggaran. 2. Tidak adanya aturan atau pedoman khusus pemidanaan untuk pidana minimal. 3. Tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. 4. Tidak adanya pidana pokok, khusus untuk korporasi,
kecuali denda. 5. Tidak adanya aturan atau pedoman khusus untuk menerapkan sanksi pidana yang dirumuskan dengan sistem kumulasi. 6. Tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah pemufakatan jahat. Dengan memperhatikan berbagai kelemahan di atas, maka perangkat hukum pidana yang ada tidak dapat diharapkan banyak sebagai sarana yang efektif untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, wajar sekiranya berbagai perangkat hukum itu diperbaiki atau ditinjau kembali. Karena upaya non-penal merupakan upaya preventif yang menekankan pencegahan tindak pidana korupsi, adapun langkah-langkah yang dapat diambil dalam pencegahan tindak pidana korupsi adalah 1. Upaya menumbuhkan kesadaran anti korupsi. 2. Upaya mengembangkan budaya dan lingkungan anti korupsi. Upaya menumbuhkan kesadaran anti korupsi. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan korupsi sangatlah masif. Lihat saja data yang dilansir oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW, yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2015, kerugian Indonesia mencapai 3 triliun 100 miliar rupiah akibat korupsi. Apabila dana tersebut dapat digunakan untuk membangun sekolah dengan anggaran kurang lebih 900 juta rupiah, maka akan terbangun setidaknya 3.400 sekolah tambahan di Indonesia hanya dari kerugian negara tersebut. Ataupun dana sebesar itu digunakan untuk membangun rumah layak huni dengan asumsi anggaran sebesar 150 juta rupiah per unit, maka akan terbangun sedikitnya 20.600 unit rumah tipe 36 untuk masyarakat miskin di Indonesia hanya dari kerugian negara tersebut. Korupsi akan tetap ada jika masyarakat masih bersikap acuh dan tidak mau ambil bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Perlu diingat kembali bahwa di dalam masyarakat tersebut terdapat kebiasaan dan kesadaran, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi dasar pembentukan perilaku hukum di dalam suatu masyarakat itu. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kesadaran anti korupsi sangat perlu ditanamkan dalam benak masyarakat melalui sebuah pendidikan. Pendidikan anti korupsi merupakan adalah suatu sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Sikap tersebut dirasa dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Mencegah yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi dan serta berupaya menyelamatkan uang dan aset negara. Pendidikan anti korupsi. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non-formal di masyarakat. Pendidikan anti korupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai anti korupsi saja, akan tetapi berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai, dan pengamalan nilai anti korupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Secara umum, tujuan pendidikan anti korupsi adalah a. Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, b. Pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan c. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Manfaat jangka panjang dari pendidikan anti korupsi dapat menyumbang pada keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program anti korupsi. Dalam jangka pendek manfaatnya adalah pembangunan kemauan politik bangsa Indonesia dalam memerangi korupsi. Untuk menumbuhkan kesadaran anti korupsi dalam masyarakat, pendidikan anti korupsi harus diberikan sejak dini. Hal demikian perlu karena anak merupakan penerus bangsa yang akan berperan sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Pendidikan anti korupsi sejak dini dapat dimulai dengan keluarga dan sekolah-sekolah. Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Dalam pendidikan anti korupsi, harus mengintegrasikan 3 domain, yakni domain pengetahuan, atau kognitif, sikap dan perilaku, atau afeksi, dan keterampilan, atau psikomotorik. Implementasi pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi eksklusif maupun studi kasus. Selanjutnya, pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan yang diselenggarakan di sekolah atau madrasah, dapat berbentuk penyisipan dalam materi mata pelajaran tertentu, diimplementasikan dalam bentuk materi kegiatan ekstrakurikuler siswa, dan melalui pengembangan budaya madrasah. Setelah itu, kesadaran anti korupsi juga wajib diimplementasikan di jenjang perguruan tinggi. Melalui perguruan tinggi, mahasiswa dicetak dan disiapkan untuk memimpin bangsa yang berwawasan intelektual.
Peran mahasiswa dan dosen sangat berpengaruh untuk menyukseskan gerakan anti korupsi. Khususnya mahasiswa, mereka harus memulai dengan menyadarkan diri sendiri dan berkomitmen untuk memerangi korupsi. Hal tersebut dapat dimulai dengan hal-hal kecil, misalnya menghilangkan kebiasaan menitip absen, mencontek, dan lain sebagainya. Selain itu, perguruan tinggi juga harus berperan aktif dalam memudahkan mahasiswa mengenai budaya anti korupsi, misalnya dengan memasukkan mata kuliah khusus pencegahan dan pemberantasan korupsi di kurikulum. Itulah materi topik ke-45 mata kuliah tindak pidana korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia, atau siapapun yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.